Karena kami melihat ini ada pembiaran. Iya. Ya. Kami menganggap bahwa teguran normatif ini seperti sesuatu yang biasa-biasa saja yang terjadi di PT PGP. Padahal ini sudah terjadi puluhan tahun. Tapi nyatanya Bang, kami menemukan lagi, ini di Snaker masa tidak mengerti itu. Tidak tahu bahwa ini sudah terjadi puluhan tahun, masa sih Bang? Di Snaker kan tidak jauh dari kota Cilegon ini, bertetanggalah dengan PGP. Oke, selamat sore, salam sejahtera sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa di hari Jumat ini, 9 Mei 2025. Wow, lagi-lagi terkait tentang penderitaan, kesengsaraan daripada hak daripada pegawai karyawan, ya. Dimana 2 hari lalu kita mengangkat pelayaran karyawan daripada perusahaan pelayaran di penyeberangan lintasan Merak Bakauheni, ya tepatnya PT SPPRI. Dan kali ini saya kaget, selama ini saya komunikasi via belum ketemu tatap muka, baru kali ini, namun jejak digitalnya nggak diragukan lagi. Pemberaninya luar biasa. Tapi terkait hal ini kita akan mencoba mengangkat isu juga terkait tentang salah satu perusahaan yang cukup dikenal di kota Cilegon ini di bidang transportir kendaraan, ya, yaitu PGP, Putra Galuh Pratama, ya. Tema yang saya bawakan itu ada apa dengan perusahaan PGP sehingga relawan Prabowo bongkar dugaan kecurangan sudah puluhan tahun, yaitu saya sambut Bang Jem, selamat sore. Selamat sore. Tepatnya Bang. Itu Bang James Makape 2. Betul. Ya benar Bang ya? Betul. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bang kedatangannya dengan kesibukannya yang luar biasa. Baru kemarin saya komunikasi, Abang langsung oke, nggak apa-apa. Maka kita berjalan santai Bang. Siap. Karena waktu berjalan terus, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Selamat sore sahabat Lugas TV. Alhamdulillah kami bisa berada di tempat ini, diundang, ya kami sangat berterima kasih untuk bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang ada di kota Cilegon, termasuk khususnya adalah karyawan dari PT PGP. Oke, terima kasih. Sahabat Lugas TV, beliau ini banyak jabatannya, posisinya, tapi kali ini dalam posisi Ketua DPW BRNR, ya. Beliau adalah salah satu Ketua DPW Provinsi Banten. Siap. Saya akan bacakan di Meta. BRNR adalah singkatan dari Barisan Relawan Nusantara Raya, sebuah organisasi sosial yang mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. BRNR berfokus pada penguatan persatuan melalui kegiatan positif, memperdayakan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan kepedulian sosial. Ini yang kita angkat, kepedulian sosial terkait tentang adanya dugaan kecurangan yang sudah puluhan tahun. Oke, Abang boleh. Ya, Bang. Pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi Abang untuk mengangkat isu ini ke permukaan publik? Oke, terima kasih Abang. Kenapa kami ini mengangkat isu ini yang sangat kami menilai adalah sangat krusial, bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat Bang, khususnya ini adalah teman-teman yang berada di kota Cilegon, khususnya adalah karyawan PT PGP yang selama ini sudah puluhan tahun tidak pernah terakomodir dan tidak pernah tahu kita bahwa terjadi kejoliman yang cukup besar, cukup lama, kurang lebih hampir 20 tahun. Ternyata ini tidak diketahui oleh siapapun dan tersembunyi luar biasa. Oleh karena itu, kami sebagai Barisan Relawan Nusantara Raya menganggap ini perlu masyarakat tahu, khususnya kota Cilegon ataupun Provinsi Banten, lebih luasnya adalah Indonesia. Artinya ini tidak boleh terjadi. Tidak ada tempat bagi negara ini kepada PT PGP
yang melakukan kejoliman yang luar biasa, dan ini perlu kita bela suara rakyat ini, Bang. Jadi itu yang melatar belakangi Bang Betul. Jem mengangkat persoalan ini. Betul. Luar biasa. Betul, Bagaimana sejauh ini yang sudah Abang lakukan pendekatan atau pelaporan atau pendampingan lah, ataupun mengangkat secara ilmu intelijen lah bahasanya, itu udah sejauh apa Abang lakukan terkait ini? Terima kasih, Bang Padia. Jadi kami sudah melakukan yang pertama itu adalah kami bersilaturahim dan berkoordinasi kepada sesuai dengan tupoknya, yaitu adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon. Baik, Kota Cilegon ya. Iya, kami sudah berkomunikasi, kami menyampaikan bahwa ini ada temuan di lapangan bahwa ini cukup luar biasa dan cukup memprihatinkan. Maka kami sudah menyampaikan kepada Disnaker Kota Cilegon supaya melihat, berkomunikasi dengan PT PGP. Ini sudah terjadi sekian puluh tahun. Masa sih kita sebagai ASN atau kita sebagai Disnaker Kota Cilegon yang seharusnya menjadi kontrol, yang seharusnya memonitoring perusahaan, dengan sekian tahun ini tidak ada yang tahu ada apa ini di Snaker ini sampai terjadi seperti ini. Masa harus lewat kami ini yang mengetahui itu? Itu, Bang. Oke, artinya ketika Abang sudah melakukan pendekatan atau informasi ke Disnaker Kota Cilegon tentunya, karena keberadaan perusahaan ini ada di Kota Cilegon, apa respon yang Abang lihat, kalau bahasa sekarang, gerak cepatkah atau hanya stop di tempat, atau seperti apa Abang lihat? Responsif dari Disnaker Kota Cilegon, Bang, kami anggap sangat bagus. Kami bertemu pada saat hari itu, kami bertemu pada sore hari, dan alhamdulillah dia besok Disnaker Kota Cilegon langsung melakukan sidak ke PT PGP, melakukan sidak dengan tim yang ada, mulai dari pengawas dan anggota dari Disnaker. Dan ternyata setelah mereka melakukan sidak itu, menemukan hal-hal yang terjadi sangat negatif. Kejanggalan itu. Yang pertama, mereka menemukan memang keterlambatan melakukan pembayaran THR. Yang kedua, mereka menemukan belum adanya pembayaran gaji bulan Ramadan. Bulan Maret? Ya, bulan Maret. Pada saat itu bulan Ramadan. Yang berikutnya lagi yang sangat minis ini adalah menemukan bahwa PT PGP sudah bertahun-tahun membayar gaji karyawan ini di bawah UMK. Ini yang jadi temuan yang sangat penting. Ini kok bisa ketahuan sekarang? Itu jadi pertanyaan kami, Bang, kepada Abang tadi ada poin menemukan di bawah UMK, sedangkan di PP nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan jelas dikatakan, Bang, di pasal itu bahwa pengusaha harus membayarkan, di pasal 53 saya bacakan, Bang, ya. Betul. Upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja buruh yang bersangkutan. Butir duanya, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran. Poin ketiga, pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan berdasarkan perjanjian kerja. Artinya, kalau ketika dugaan temuan dari teman-teman dari Disnaker itu ada kejanggalan di bawah UMK, lalu persoalan ini mau dibawa kemana, Bang? Oke, Bang. Setelah teman-teman Disnaker melakukan sidak dan ditemukan dengan hal-hal yang negatif terjadi di PT PGP, maka mereka menyampaikan, dan itu semua tertulis temuan itu dan disahkan secara notulen rapat. Ini suatu fakta, Bang, suatu fakta yang benar-benar terjadi, tidak bisa lagi dihindari karena ini sudah tercatat di dalam notulen rapat. Maka dari Disnaker Kota Cilegon, kami juga berkomunikasi. Berkomunikasi kepada Kepala Disnaker Provinsi Banten. Karena ini tugasnya pengawasan ternyata adalah di Provinsi Banten, maka kami bersilaturahim kepada Disnaker Provinsi Banten, dan Provinsi Banten memerintahkan yang sebagai koordinator pengawasnya. Maka koordinator pengawasnya ini melakukan surat teguran kepada PT PGP. Tetapi dari teguran itu kami menilai bahwa ini teguran normatif. Kami menganggap bahwa teguran normatif ini seperti sesuatu yang biasa-biasa saja yang terjadi di PT PGP. Padahal ini sudah terjadi puluhan tahun. Ini kami juga mempertanyakan, kok bisa ini teguran hanya normatif? Padahal ini sudah terjadi
ini tindakan-tindakan melanggar hukum yang dibilang Abang tadi pasal pasal 53 pasal PP 53 itu 36, bahwa ya. membayar di bawah UMK ini adalah tindakan pidana. Iya. Nah, itu yang kami tunggu sampai saat ini, tetapi ada statement dari Kepala Dinas Provinsi Banten bahwa Kepala Disnaker Provinsi Banten bahwa ini ada tidak terlalu ditemukan hal-hal yang tidak wajar. Oke. Nah, kami menilai ini ada apa Disnaker Provinsi Banten menyampaikan begitu. Jadi timbul asumsi yang negatif ya Bang ya? Betul. Oke Bang, ini menarik Bang ya. Tadi saya dapat beberapa bocoran, nanti Abang bisa jawab ya. Tapi sebelum itu kita melihat statement daripada Kepala Dinas Provinsi dalam saya kutip dari Klik Viral, itu judulnya itu pupus harapan karyawan PT PGP dapat hak gaji UMK. Disnaker Banten tutup dugaan diskriminatif perusahaan. Yang itu Abang jelaskan tadi. Ya. Jadi keterangannya itu bertolak belakang Bang. Apa yang dugaan yang dialami oleh teman-teman karyawan PGP dibantah habis oleh Kepala Dinas. Seperti itu kan Bang? Abang apa tanggapan terkait berita ini Bang? Begini Bang, ini Kepala Dinas Provinsi Banten, kami melihat bahwa ini terjadi miss pengawasan dengan koordinator pengawas di lapangan Yang kepada wilayah Cilegon. yang wilayah Cilegon ini dengan Kepala Disnaker Provinsi Banten. Ini tidak sesuai fakta. Ya. Pak Seto ini sebagai Kepala Disnaker Provinsi Banten, apakah beliau tidak melihat fakta awal yang sudah ditemukan dengan sidak oleh teman-teman dari Disnaker Kota Cilegon? Ini kan ada fakta ditemukan. Kenapa beliau berkata seperti itu? Dan ini kami mencurigai ada apa? Ya. Kali itu ini saya bilang Bang, maka dari dahulu sampai sekarang ini fungsi kontrol dari Disnaker Provinsi Banten ini nggak benar. Hal-hal negatif kenapa tidak ditindak dari dahulu? Itu Bang. Dan kami sangat berkontra Bang dengan pernyataan dari Kadis Provinsi Banten ini. Ya. Ini luar biasa beliau. Ini ada fakta di lapangan seolah-olah ini tidak terjadi sesuatu Bang. Padahal dengan sidak yang awal itu sudah ada indikasi ini terjadi tindak pidana yang terjadi di lapangan. Ini Saudara Kepala Dinas Provinsi Banten, kami mempertanyakan statement itu. Dan oleh karena itu Bang, kami ini akan melanjutkan perkara ini. Mungkin kami akan melaporkan sampai kepada APH. Karena kami melihat ini ada pembiaran. Iya. Ada pembiaran puluhan tahun. Ada pembiaran puluhan tahun, Bang. Yang dilakukan oleh teman-teman dari Disnaker Provinsi Banten. Ini ada apa, Bang, gitu loh. Jadi kami setelah melakukan menganalisa ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Banten, ya kami akan melangkah ke aparat penegak hukum untuk melaporkan ini semuanya. Ya. Itu Bang. Dan kami sudah bersurat, mohon maaf, kami sudah bersurat hari ini Bang kepada Presiden, kepada Ketua DPR RI, kepada Menteri Tenaga Kerja, kami juga bersurat Bang kepada Polda, kami juga bersurat kepada Kajati Bang. Ini untuk mensidak, memeriksa ini. Ini jangan sampai terjadi pembohongan publik. Ini yang terjadi, jadi di lapangan temuannya begini, tapi dilaporkan begitu, nggak boleh tuh. Ini kita ada fakta Bang. Ya. Kami punya fakta yang ditemukan di lapangan, itu yang kami sampaikan Bang. Artinya juga Bang Jim nggak sembarangan lah untuk berita hoax segala macam karena Undang-Undang IT sudah menanti kan Bang. Betul. Artinya suatu apalah saya bilang, nggak mungkin lah Abang menyampaikan atau mengusut ini kalau tidak memiliki data lah bahasanya atau fakta. Di dalam pemberitaan ini Bang, mungkin temuan yang pihak Abang temukan adalah belum dilakukan pembayaran terhadap 392 karyawan untuk gaji bulan Maret. Benar Bang ya? Oke, yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 28. Masih ditemukan pembayaran upah di bawah upah minimum. Yang sudah saya sampaikan tadi Bang, ini adalah pelanggaran. Tindak pidana kalau menurut daripada PP nomor 36 tahun 21 tentang pengupahan. Yang THR yang sudah dibayarkan tanggal 25 Maret. Sudah dibayarkan Bang, sudah tanggal 25. Ya. Ini saya harus netral Bang. Surat edaran yang kami dapat bahwa perihal daripada THR
Karena tanggal 31 Maret adalah Idul Fitri, Bang. Betul. Menurut surat edaran itu, jadwal pencarian THR untuk karyawan swasta paling lambat tanggal 25. Artinya pihak BGP pas, Bang. Artinya walaupun gitu udah dudukan juga ini karyawan kan belum dibayarkan sampai tanggal 25, Bang. Jadi artinya kita harus netral juga. Betul. Tapi poinnya yang kedua tadi, membayar upah itu luar biasa. Abang usut, kalau saya sebagai kontrak sosial, artinya ini tetap diusut. Benar nggak? Di bawah UMK, pembayaran yang karyawan. Jadi terkait ini apa sikap daripada Abang? Gini Bang, tentang pembayaran di bawah UMK, kami ini kan juga mendapat laporan dari beberapa karyawan yang ada di PT PGP. Baik karyawan yang sudah resign maupun yang masih aktif di dalam. Ya, artinya digabungkan lah ya. Ya, itu adalah informasi yang kami terima. Dan selama ini kan mereka tidak berani atau tidak bisa menyuarakan. Ya, jelas. Karena jelas dia takut. Apabila dia menyuarakan apa adanya, udah pasti dia dipecat atau dihukum. Tetapi nanti ini Bang, di dalam perjalanan ini fakta akan terungkap semuanya. Karena perusahaan PT PGP Bang, ini bukan perusahaan kelontongan. Ya, dia adalah mitra Krakatau Steel. Dia mendapatkan kontrak kerja luar biasa Bang. Kontrak mitra dengan Krakatau Steel itu ratusan miliar, mungkin bahkan sudah triliunan. Dan selama ini terjadi, PT Krakatau Steel Bang memberikan kontrak kerja kepada mitra itu pasti sesuai dengan UMK. Itu tidak mungkin itu Bang. Ini adalah saya berkata Bang dari kemarin bahwa PT PGP ini berada di kota Cilegon, ada di negara Republik Indonesia Bang. Ya kalau dia berusaha di negara Republik Indonesia mengikuti aturan pemerintah. Ya kalau dia hanya mengikuti aturan semaunya sendiri, ya dia jangan berusaha di negara kita Bang. Itu. Yang kedua ini Bang, karena mitranya dia dengan Krakatau Steel, mohon maaf Bang, bahwa PT PGP ini Bang bermitra sudah puluhan tahun dengan KS dan kami menganggap dia adalah sebagai perusahaan monopoli yang ada di PT Krakatau Steel Group. Dan sampai saat ini dia berjalan juga dengan mitra Krakatau Steel. Dan kami menganggap itu luar biasa Bang, tidak pernah tersentuh hukum selama ini. Dan kami menganggap bahwa PT PGP ini kebal hukum. Itu Bang. Oke, kalau itu asumsi Abang sah-sah saja Bang. Iya. Tapi izin Bang, kita boleh Abang jawab ya ketika saya mau ada beberapa yang harus saya sampaikan ke Abang ya Bang ya. Tadi Abang sudah menjawab soal gaji dengan adanya upah kerja. Oke, sudah. PT PGP adalah perusahaan yang monopoli, Abang tadi udah sebutkan. Di PT Krakatau Steel bidang transportasi mengangkut hasil produk PT KS Group sampai saat ini. Bisa dipaparkan singkat Bang, berapa tahun Abang sampaikan tadi monopoli, bisa lebih detail lagi Bang? Gini Bang, PT PGP ini itu sudah berpuluh-puluh tahun, dari kurang lebih dari tahun 2009 dari tahun 2009 atau 2010. Abang hitung berapa tahun sekarang? Oke, 15 tahun. Kurang lebih seperti itu. Itu dia melakukan bekerja sama dengan PT Krakatau Steel dalam rangka untuk angkutan transportasi. Itu adalah mengangkut hasil produk Krakatau Steel Group. Sampai saat ini masih berjalan Bang. Iya kan, luar biasa. Itu. Jadi artinya usaha transportir kan banyak. Ya, tapi betul. kok dia aja gitu ya? Kira-kira tanda Abang publik bisa kan gitu. lihat lah. Itu yang terjadi. Bahkan dulu juga saya bilang kita ada kasus juga dilakukan oleh dia. Kami juga bekerja dengan teman-teman dari Polda Banten untuk menangkap dia Bang. Dan sempat di polis lain. Ya, tetapi tidak ada abu-abu sampai sekarang ya. Sampai sekarang Bang. Bayangkan negara itu waktu itu dirugikan per hari itu sekitar 200 miliar. Ya, tetapi ya sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum. Itu Bang. Oke, ini saya baca itu ya. Yang Abang disebutkan supaya publik lebih ini kan by data gitu kan. PT PGP Putra Galuh Pratama juga pernah terlibat dugaan kasus pengangkutan besi scrap 40.000 metrik ton bekerjasama dengan PT KBK tahun 2018-2019. Benar kan Bang? Betul. Di situ dugaan kerugian ya tadi Abang jelaskan 200 miliar. Dan sampai saat ini perkara itu abu-abu. Yang itu Abang katakan tanda kutip benar-benar kebal hukum. Betul. Karena waktu itu Bang kami lanjutkan bahwa udah sempat di polis lain oleh teman-teman kita dari Polda, tapi habis itu mencair dan hilang. Sampai saat ini tidak ada yang
mendapat tuduhan hukuman atau bagaimana. Intinya dibilang abang tadi bahwa ini memang perkaranya sudah terjadi abu-abu dan tidak clear sampai saat ini. Iya. Oke, luar biasa. Lalu kedepannya seperti apa bang? Persoalan ini pihak abang akan tempuh? Begini, Bang Badia. Kami berharap dari Barisan Relawan Nusantara Raya ini berharap kepada PT PGP. Ya. Ini adalah kewajiban mereka, Bang, untuk menyelesaikan hak karyawan. Artinya ini sudah terjadi puluhan tahun yang mereka membayar gaji UMK. Abang bayangkan, PGP lah yang mengerti itu. Berapa kekurangan pembayaran dalam setiap satu orang. One karyawan, Bang. Abang bayangkan, kalau ini dia karyawannya 392 orang, Bang. Anggaplah dalam satu karyawan, Bang, harus dibayar kembali. Nilainya antara 1 sampai 2 juta rupiah, Bang. Kali kalau ini terjadi 15 tahun, kurang lebih sampai 180 bulan, Bang. Ya, berarti satu orang harus menerima, Bang, kurang lebih 300 sekian juta. 300 sekian juta ini dikali 392 orang, Bang. Dan kewajiban PT PGP ini harus menyelesaikan kurang lebih hampir 140 miliaran. Ini harus, Bang. Karena mereka ini melanggar. Ya, dibilang tadi dengan pasal yang sudah dilakukan oleh mereka ini, artinya ini harus diselesaikan, Bang. Itu permohonan kami dari Barisan Relawan Nusantara Raya ini, Bang. Kami memohon kepada PT PGP, selesaikan, itu adalah haknya karyawan. Itu darah mereka, Bang. Bekerja selama ini puluhan tahun, yang tidak pernah terlihat. Seharusnya ini adalah teman-teman kita dari Disnaker yang mengontrol ini, bukan kami, Bang. Kami ini hanya memfasilitasi dan menemukan keluhan rakyat. Menemukan keluhan rakyat. Sebagai masyarakat, betul, menemukan hal ini, betul, ada kejanggalan, maka ditindaklanjuti. Betul. Yang menjadi pengawasan adalah pihak pemerintah, yaitu Disnaker. Betul. Itu seharusnya, Bang. Jadi kami ini hanya menyuarakan, menyampaikan kepada Disnaker. Tetapi nyatanya, Bang, kami menemukan lagi, ini Disnaker masa tidak mengerti itu. Tidak tahu bahwa ini sudah terjadi puluhan tahun. Masa sih, Bang? Disnaker kan tidak jauh dari kota Cilegon ini. Bertetanggalah dengan PGP. Masa tidak mengerti ini terjadi? Karena setiap karyawan PGP dalam melakukan penambahan rekrutmen kan harus melaporkan kepada Disnaker Kota Cilegon. Dan ini sangat aneh. Ada apa di internal Disnaker Kota Cilegon dan Disnaker Provinsi Banten? Ini perusahaan, bukan perusahaan kecil PGP. Ini perusahaan besar, Bang. Ini perusahaan go publik. Jadi artinya ya pasti mengertilah dengan hal itu, Bang. Itu dari menarik kami juga, Bang. Di samping abang menonton, saya hanya beberapa ketika postingan akan podcast ini ada beberapa netizen publik mengatakan terkait pengembangan daripada PGP yang tepatnya itu tidak jauh dari yang awal itu, membuka suatu workshop lah artinya. Itu juga menjadi polemik juga di tengah-tengah masyarakat. Artinya kan masyarakat di sana sudah ada, tapi tingkat kebisingan juga seperti apa abang melihat hal itu? Ada pembiaran dari pihak pemerintah nggak terkait adanya pengembangan daripada PGP ini, Bang? Secara normal, Bang, memang kami mendapatkan informasi bahwa satu PGP berusaha ini kan di izin transportasi, transporter. Tetapi di dalam izin ini kan ini perlu dikrocek juga bahwa izin PGP itu adalah sebagai full mobil. Iya kan? Tetapi ada informasi bahwa mereka juga di situ pernah membangun untuk salah satu gedung untuk sandblasting piping. Dan itu pernah di warga setempat itu komplain, maka perusahaan itu samblas ini tidak jadi di dalamnya. Dan kami juga mendapatkan informasi hari ini, Bang. Ini kami baru temukan juga hari ini, temuan lapangan. Hari ini, Bang. Ini juga, ini mohon maaf, Bang. Ini juga ada lahan pemerintah daerah Kota Cilegon. Yang dipakai? Yang dipakai, yang dialihfungsikan. Ini kan perlu apa tanda itu? Tanah bengkok atau apa itu ya? Bisa terjadi seperti itu, Bang. Ini perlu dikrocek oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Dan itu tugasnya dari pemerintah, Bang. Ini seperti apa? Seperti apa komitmen PGP-nya dengan pemerintah Kota Cilegon? Nggak apa-apa sih, Bang, kalaupun ada sewa kontrak, tapi kan uangnya masuk ke negara kan? Betul. Pertanyaan kita publik, masuk nggak? Kan kira-kira gitu, Bang. Artinya ini kan temuan dan informasi yang cukup bagus, Bang. Masih penting didalami lah. Penting dikrocek bahwa ini ada tanah pemerintah daerah yang digunakan oleh PT PGP.
seperti apa sistemnya itu silakan nanti pemerintah daerah yang mau cross-check. Tapi itu laporan daripada masyarakat kurang lebih seperti itu. Oke, Gitu, Bang. luar biasa, sahabat Lugas TV. Ini pertanyaan mungkin abang bisa jawab, bisa juga enggak gitu. Dengan adanya temuan daripada perusahaan PGP ini yang diduga mengabaikan aturan-aturan hak daripada karyawan, mungkinkah masih ada perusahaan-perusahaan lain seperti yang dilakukan oleh PGP ini, Bang? Analisa Abang gimana? Ya artinya begini Bang, ini jadi perhatian kita ke depan. Kita mohon kepada pemerintah Kota Cilegon dengan adanya kejadian begini di perusahaan PGP Bang, ini bisa dikrocek kepada menyeluruh perusahaan yang ada di Kota Cilegon, khususnya dalam Provinsi Banten. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini Bang. Ini saudara-saudara kita bekerja Bang, ini bukan budak dia. Ini diperbudak kurang lebih puluhan tahun Bang, ini luar biasa Bang. Ini sangat memperhatikan gitu loh Bang. Nah, yang berikutnya juga Bang, ini tambahan Bang, Bang Badia. Ini karena PGP ini berusaha adalah di bagian transporter, ini perlu sekali-kali ini dikrocek Bang oleh Dinas Perhubungan. Ini perizinan mobilnya apa segala macam Bang, ini perlu dikrocek. Iya. Ya, pihak ini juga, betul, ini sekali-kali dicek Bang. Segala betul. Macam, ya. Itu perlu dikrocek Bang. Jadi harapan kami ke depan Bang, ini dengan adanya keterbukaan publik dengan terjadi ini sesuatu di PT PGP tentang karyawan atau pembayaran di bawah UMK, ini berpengaruh Bang kepada semua perusahaan ada di Kota Cilegon atau khususnya Provinsi Banten. Supaya ini adil Bang, jangan kita hanya mendapatkan untung, tetapi kita juga tidak melakukan kewajiban kita dengan benar kepada karyawan Bang. Itu harapan kami Bang. Itu memang luar biasa sebenarnya Bang, kalau kita ungkit-ungkit pelanggaran, kesalahan apa di suatu perusahaan, contohnya transporter ini, apa yang Abang katakan Jam itu, aku juga masuk logika. Artinya pernah saya ngobrol-ngobrol sama teman, apa sih yang dilanggar oleh perusahaan-perusahaan seperti ini ya? Yaitu tadi Bang, bisa satu mobil satu plat nomor. Jadi kan artinya juga aduh. Jadi itu internal perusahaan. Iya, kan gitu. Tetapi mohon maaf sekali lagi Bang, kami tidak ada niat yang negatif. Kami tidak ada punya harapan begini begitu, tidak ada. Tetapi ini Bang demi saya bilang Bang, untuk perbaikan pengusaha-pengusaha ataupun karyawan ke depan Bang, supaya jangan lagi ditemukan hal-hal begini Bang. Karena biarpun kita berusaha Bang, tetapi juga imbal baliknya Bang kepada karyawan kita. Ini kontrol sosialnya kan fungsional ini Bang, fungsionalnya seperti ini. Itulah kami berharap kepada Disnaker Kota Cilegon maupun Provinsi Banten khususnya ya ke depan ya agak rutin lah Bang, berkontrol dengan saudara-saudara kita seperti ini. Kan beliau-beliau digaji negara Bang, fungsionalnya untuk itu gitu loh Bang. Jadi tidak ada alasan lagi beliau ditugaskan di situ, digaji oleh negara, ya fungsionalnya. Dan tidak ada alasan kebanyakan perusahaan nggak ada, Pak. Kurang tenaga, nggak ada alasan. Nggak ada cerita Pak. Nggak ada cerita. Iya, nggak ada cerita itu Pak. Ya kalau fungsional berjalan dengan lancar Pak, ya insya Allah ya rakyat kita juga bekerja juga dengan tenang, dengan tertib Bang. Oke, luar biasa sahabat Lugas TV. Dalam kesempatan podcast Libas Bos kali ini Bang, mungkin Abang boleh menyampaikan sesuatu atau pesan kepada perusahaan PGP lah ya. Barangkali mereka bisa memahami maksud dan tujuan daripada Bang Jem dan teman-teman, khususnya dari BRNR. Silakan Bang. Saudara-saudara saya, teman-teman saya di PT PGP, saya atas nama Barisan Relawan Nusantara Raya, kami tidak ada tujuan apapun itu atau pikiran yang jelek tentang PT PGP. Kami atas nama keluarga besar BRNR cuma memohon kepada PT PGP ini bahwa untuk ke depan supaya mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon, khususnya negara Republik Indonesia, agar teman-teman istilahnya berusaha itu dengan benar, jangan hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga istilahnya memikirkan hak-hak karyawan yang bekerja yang ada di PT PGP. Oleh karena itu, saya sekali lagi mohon maaf, tidak ada niat negatif ataupun niat yang kurang bagus, tetapi tujuannya supaya ini kita berusaha benar-benar sesuai dengan amanah yang diamanahkan ke kita sebagai pengusaha di Kota Cilegon, agar supaya ke depan kita berjalan dengan lancar dan aman. Oke, itu pesan kepada perusahaan PGP. Ya.
tentunya seperti kata Abang, saya menambahin, silakan berusaha, bahkan udah puluhan tahun, mungkin CSR-nya juga sudah berjalan baik buat lingkungan segala macam, tapi dengan temuan daripada teman-teman DRNR ini, artinya ada dugaan lemahnya pengawasan daripada Disnaker ya terkait di bawah UMK pengupahan. Jelas itu diatur di dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Di situ jelas setiap pasal, bahkan ada di pasal 61 itu sanksi administrasi ke perusahaannya. Gitu ya Bang ya. Kalau pesan kepada Gubernur Banten atau Presiden boleh Bang terkait kasus ini, supaya silakan Bang. Oke, terima kasih. Yang terhormat, kami memberikan pesan kepada Bapak Gubernur Pak Andra Soni bahwa ini terjadi hal-hal yang khususnya di Kota Cilegon, kami menemukan hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan di wawancara kami pada sore hari ini, bahwa kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk benar-benar peduli dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini, khususnya di PT PGP, dan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang lainnya, menjadi tupok kita bersama, bergandengan tangan dengan Bapak Gubernur, supaya benar-benar mengontrol dan isinya menjadi penengah di dalam permasalahan apapun yang terjadi di Provinsi Banten. Wow, luar biasa. Bang, itu ketika solusi tidak ditemukan, apakah pihak Abang akan melanjutkan? Begini Bang, apabila ini tidak direspon dengan benar, maka kami juga akan mengambil langkah, istilahnya mengambil langkah yang sangat tegas. Mungkin kami akan memberikan surat kepada Bapak Presiden, kami juga akan memberikan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, dan kami juga akan memberikan surat kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Karena kami menilai ini sudah terjadi pelanggaran yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi tadi, ya kalau tidak ini direspon dengan benar, ya terpaksa kami akan mengambil langkah itu dan akan melaporkan semua stakeholder yang terlibat di dalam permasalahan ini. Itu Bang. Oke, sebenarnya ini kita bicara tentang hukum kita ya Bang ya. Artinya ketika ada yang korban, ini kan nggak ada yang melaporkan Bang. Betul. Itu jadi persoalan. Tapi mari, kalau memang ada tim audit, pengawasan daripada Disnaker itu sebenarnya udah bisa celah. Benar nggak temuan daripada teman-teman? Kan gitu Bang ya, ditindaklanjutin. Luar biasa. Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Malam sore hari ini terkait tentang dugaan pelanggaran yang sudah Abang ceritakan perusahaan PGP. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada solusi yang terbaik. Amin. Artinya ada 392 yang haknya yang saat ini masih menunggu-nunggu gimana ini. Karena selama ini dugaan mereka itu mendapat upah di bawah UMK yang sudah ada peraturannya, PP-nya oleh pemerintah ya Bang ya. Sekali lagi Bang, tim Lugas TV mengucapkan terima kasih kepada Abang dengan tim yang datang pada sore hari ini. Mudah-mudahan persoalan ini ada solusinya Bang. Oke, sahabat Lugas TV, demikian yang bisa kami sampaikan program podcast Libas Bos. Lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga, beropini sehat. Dengan narasumber kita yang luar biasa di Kota Cilegon, siapa yang tidak kenal. Kalau orang Medan bilang Bang James, kalau di sini Bang Jim ya Bang ya. Bang Jim. Oke, kita ketemu dengan tema-tema yang lain. Sampai jumpa.